Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen pengunjung UKIN yang saya hormati, perkenalkan nama saya Armawi Daulay. Saya guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 10 1970 Sekarang, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, sekaligus mahasiswa PPG Daljak Batch 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan tahun 2025 dengan NIM 2521 100194. Pada hari ini tanggal 9 Oktober 2025 saya akan menampilkan video UKIN saya di kelas 5 dengan materi Surah Al-Ma'un. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak Bapak ini semua yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik? Sehat. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apa? Kangen nggak sama Bapak? Kangen. Oh, Bapak juga kangen sama anak-anak Bapak ini semua, ya kan? Baik, anak-anak Bapak sekalian, kiranya hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, ya kan? Kali ini sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mau absen dulu, ya kan? Ada nggak yang hadir hari ini? Ada yang datang apa enggak ya? Bapak mau tanya dulu. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada ya? Tidak ada yang tidak hadir, semuanya hadir. Semua dalam keadaan sehat. Oke, baik. Seperti biasa, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Setelah berdoa, kita membaca surah Al-Fatihah, ya, sebagai surah pembuka kita. Ayo, kita doa bersama. Ya, Bapak mau kalau untuk berdoa yang pimpin doanya itu, coba Ahmed aja untuk pimpin doanya. Ayo, ini kawan-kawannya berdoa. Bismillah.
yang cinta negara kita, ada baiknya sebelum kita belajar, ayo Bapak mau semua berdiri. Semua berdiri, kita menyanyikan lagu nasional ya. Baik. Nyanyikan lagu nasional. Lagunya hari ini nyanyikan lagu nasional lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila ya. Kita pada hari ini mengenai surah Al-Ma'un. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Bapak mau tanya dulu, ada nggak yang ingat pelajaran kita di minggu yang semalam? Ya, ada nggak yang ingat? Ya, Ahmed tentang apa? Kurang tepat. Ya, tentang, ada yang tahu tentang lupa ya? Menyayangi anak yatim, betul? Betul. Nah, itu dia, ya kan? Pembelajaran kita minggu semalam tentang menyayangi anak yatim. Ya, mulai hari ini, kalau kita berbicara tentang menyayangi anak yatim, maka itu ada tertuang pada surah Al-Ma'un. Bapak tanya lagi, kira-kira, Albi, surah Al-Ma'un terdiri dari berapa ayat? 7 ayat, betul? Betul. Kasih aplaus dong bagi yang sudah jawab. Siapa yang tahu arti surah Al-Ma'un? Tunjuk tangan. Ya, Safia. Iya. Apa arti surah Al-Ma'un? Ya. Barang yang betul? Betul. Kasih aplaus juga dong. Ada lagi yang tahu? Artinya apa? Selain barang berguna? Oh, kurang tepat ya, kurang tepat. Selain dari barang berguna, ialah arti dari surah Al-Ma'un memberi bantuan. Ayo, kita kenalan dulu sama surah Al-Ma'un. Ya, di depannya sudah ada surah Al-Ma'un. Sudah hafal semua surah Al-Ma'unnya? Ada yang belum hafal surah Al-Ma'un? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Nanti Bapak uji satu persatu ya, supaya pembelajaran kita tercapai. Karena pembelajaran kita harus bisa membaca, bisa menulis, menghafal, mengartikan dan memahami tentang surah Al-Ma'un. Nampaknya semuanya agak lemas ini ya, supaya kita tambah semangat. Ayo kita explain dulu, jawab yang Bapak tanya ya. Baik. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibunda
dengan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahu enggak artinya? Ayat yang pertama. Tahu? Artinya adalah ya, amin. Apa artinya? Tahukah kamu siapa yang orang-orang yang mendustakan agama? Jangan Allah nanya sama kita. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Mau tahu nggak jawabannya? Mau tahu aja atau mau tahu kali? Mau tahu kali. Oh iya, mau tahu kali. Ayo, ini jawabannya. Allah jawab, ya kan? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Salah satu pendusta agama yang pertama adalah mereka yang menghardik anak yatim. Tahu nggak menghardik anak yatim itu apa? Ya, Bapak tanya terus, kalian jawab. Baik. Tahu nggak? Pernahkah mendengar kalimat menghardik anak yatim? Pernah. Tapi nggak tahu Pak ya. Oke, ya kan? Menghardik anak yatim. Menghardik itu dia tak peduli sama anak yatim, tidak memperhatikan, tidak mau membantu anak ya, nggak peduli dia, ya kan? Ada anak yatim di sekitarnya, dia nggak mau tahu, dia masa bodoh. Ini dia yang dikatakan menghardik anak ya, anak yatim, ya kan? Maka itu kan kita bertanya-tanya, Pak, kenapa sih Pak anak yatim begitu istimewa dalam Islam? Tahu nggak kenapa? Hah? Tahu kenapa? Nabi kita namanya Nabi Muhammad. Nama ayahnya Abdul. Waktu Nabi Muhammad masih dalam kandungan, Nabi Muhammad lahir, ayahnya masih hidup atau enggak? Enggak. Udah meninggal ya? Berarti Nabi Muhammad lahir sudah jadi anak ya? Nabi Muhammad merasakan kayak mana rasanya jadi anak ya? Sedih nggak jadi anak yatim? Sedih lah. Tapi ingat agama kita, ya kan? Ya kan? Walaupun kita jadi anak yatim nggak boleh sedih. Kenapa? Karena ada yang lebih sedih daripada anak ya. Ada nggak di sini anak yatim? Oh, Sultan ya, Sultan ya. Sultan sedih nggak jadi anak yatim? Nggak. Mau tahu nggak yang lebih sedih selain anak yatim? Mau tahu? Oh, Bapak nyanyikan biar lebih semangat ya. Jangan sedih yatim piatu, tiada punya ayah dan ibu. Jangan sedih yatim piatu, tiada punya ayah dan ibu. Ayo tepuk tangan sama-sama. Tapi sedihlah punya ilmu. Jalan yang mana hendak itu. Tapi sedihlah punya ilmu. Jalan yang mana hendak itu. Nah, ya, dulu Bapak. Ternyata sedihnya anak yatim lebih sedih orang yang tak berilmu. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Kalau sholat masih ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Puasa ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Tapi kalau menuntut ilmu wajib bagi seluruh umat Islam, wajib. Jadi nggak usah sedih jadi anak yatim. Apalagi anak yatim piatu nggak usah sedih. Tapi ingat, ya kan? Ingat. Nah, untuk sultan, ya kan? Coba Bapak ingatkan dulu. Kira-kira kalau orang tua kita sudah tidak ada, untuk kita semua juga, andai kata nanti orang tua kita sudah nggak ada, sudah dipanggil Allah, kita jadi anak yatim atau kita jadi anak yatim piatu, apa yang mau kita kasih untuk kedua orang tua kita? Doa. Kalau dikasih duit bisa? Enggak. Dikasih mobil? Enggak. Dikasih emas? Enggak. Cuman doa yang bisa dikasih. Ya, cuman doa yang bisa dikasih untuk kedua orang tua kita. Bapak nyanyikan lagi lagunya nih. Bapak punya lagu satu lagi
supaya kalian enak dengarnya, lengket di kepala, ya kan? Mau dengar nggak nih? Mau ya? Coba nyanyikan, dengar ya. Oke. Lagunya gini syairnya, ada syairnya, ya kan? Bila ibu bapak telah dibawa pergi menuju pusara meninggalkan kita. Bila ibu bapak telah dibawa pergi menuju pusara meninggalkan kita, baginya permata tak berguna lagi selain doa dari anak yang tercinta. Baginya permata tak berguna lagi selain doa dari anak yang tercinta. Enak gak lagunya? Enak? Makanya dihafal lagunya, ya kan? Baik, itu tadi tentang menghari anak ya. Jangan sedih jadi anak yatim. Dan kita juga tidak boleh menghari anak yatim. Baik, yang kedua, ya kan? Berikutnya di ayatnya. Wala yahuddu ala tu'anil miskin. Siapa yang tahu artinya? Hanifah tahu artinya? Lupa ya. Ya, artinya dan tidak mau memberi makan orang miskin. Bapak mau tahu dulu, ada yang nggak paham? Ada nggak yang paham? Apa itu yang dikatakan miskin? Ayo. Mita tahu nggak? Mita? Jahira. Apa yang dikatakan miskin? Punya penghasilan tapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kata si Jahira, orang miskin itu orang yang punya penghasilan tapi tidak cukup dia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Betul? Betul. Tepuk tangan dong Jahira. Kasih hapus 2 jempol loh Jahira ya. Iya. Jadi kalau ada orang miskin di sekitar kita, kita pun tidak peduli. Dia kadang makan, kadang tidak, kesusahan, tempat tinggalnya pun susah. Kalau kita biarkan, kita tidak peduli. Maka inilah kita termasuk orang yang mendustakan agama. Bohong kita ngakunya Islam, tapi perbuatan tidak mencerminkan orang Islam. Berikutnya, dengarkan Bapak. Bapak mau baca dulu. Farhan. Ayat berikutnya. Fawailul lil musallin. Bagus. Fawailul lil musallin. Pakai dong tartilnya. Fawailul lil musallin. Ya kan? Artinya celakalah bagi orang-orang yang sholat. Kalian terkejut enggak? Kok orang sholat bisa celaka, Pak? Terkejut apa enggak? Terkejut ya? Maka itu kalau belajar Quran jangan seponggol-seponggol, jangan putus-putus. Kita lanjut. Siapa yang bisa baca? Ahmed baca dulu ayat berikutnya. Allazina hum an salatihim sahun. Rupanya yang celaka sholatnya itu orang yang lalai dalam sholat. Iya, dia sholat. Dia kan tak lihat. Dia sholat. Orangnya sholat, tapi sholatnya lalai. Kasih contoh Bapak lagi. Ayo, Bapak tarik dulu pemahaman kalian. Kayak mana sih orang yang lalai dalam sholatnya itu? Aldi, menunda waktu makan. Oh sholat, menunda waktu sholat. Benar, bagus. Kasih tepuk tangan dulu untuk Aldi. Satu lagi, kasih contoh lagi. Yang kategori orang yang lalai terhadap sholatnya. Ayo Juna. Sholatnya main-main. Boleh? Oh boleh juga. Boleh. Contohnya gini, sholat main-main ya kan? Itu lalai dia, sepele dia sama sholat. Ya, lagi sholat Allahu Akbar. Ya kan? Kepalanya goyang-goyang sana kemari. Ya kan? Itu lalai itu dalam sholatnya. Ya kan? Apalagi ada nyamuk gatel tangannya,
Maunya ya sekedarnya aja, jangan, ya kan? Nggak boleh. Itu lalai. Dia sepede dalam sholat. Sholat itu harus khusyuk, ya kan? Khusyuk, tujukan kepada Allah, ya kan? Jadi ada nggak yang lalai sholatnya ini? Tadi pagi sholat subuh apa enggak? Alhamdulillah. Ada nggak yang lalai dalam sholatnya? Ada? Insya Allah nggak. Nah, Bapak doakan yang terbaik untuk anak-anak Bapak dan untuk Bapak juga tentunya, ya kan? Baik, berikutnya. Ayat berikutnya. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Ada kalimat atau kata-kata yura'un. Dalam artian dia ria. Ria. Tahu nggak ria itu apa? Ayo. Maisa. Apa? Betul, Pamer? Betul. Bagus, Maisa. Pamer. Pamer ini udah tahu ya, suka membesar-besar, punya jilbab baru dia pamer, punya sepatu baru dia pamer, punya jam tangan baru dia tunjuk-tunjukkan, ya kan? Ada sifat-sifat sombong sedikit dalam hatinya. Dia ria, ya kan? Datang ke sekolah naik sepeda baru dia pamer. Maka kalau ada orang yang kayak gini, inilah termasuk orang yang mendustakan, bohong, ngakunya Islam, tapi ternyata perilakunya tidak mencerminkan orang Islam. Inilah dia pendusta agama. Baik, yang terakhir. Wa yamna'unal ma'un. Berdiri, ayo. Biar kalau semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Ayo, tepuk semangat. Silakan duduk kembali. Ya. Silakan dibaca-baca dulu, ya kan? Bapak bagikan lembar soalnya. Baca-baca dulu. Lalu nanti dikerjakan dengan teliti dan benar, ya. Ya. Dan ini ada tugas. Nah, ini tugas kelompoknya ya. Tugas kelompoknya ada. Nah, ini tugas kelompok Bapak kasihkan. Tugas kelompok dikerjakan secara bersama-sama. Baik, sudah Bapak berikan nomor tugas soalnya, tugasnya. Sebelum kita mulai mengerjakan, mari kita membacakan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengerjakan ya. Ya, tadi. Baik, anak Bapak semuanya sudah siap tugasnya? Sudah. Kalau sudah siap, Bapak mau coba ketua kelompoknya kumpulkan kemari. Yang tugas pribadi letakkan kemari. Tugas kelompok sebelah sini ya. Ayo. Silakan duduk kembali. Baik, alhamdulillah semuanya tugasnya sudah siap. Maka dari itu kita ucapkan hamdalah alhamdulillah. Baik, anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, seperti biasa kita tadi harus tahu apa tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kalian harus bisa menulis, kemudian membaca, lalu menghafal surah apa? Kemudian mengartikan, lalu memahami makna pokok dari isi surah Al-Ma'un. Baik, oleh karena itu Bapak mau coba dulu. Tadi Bapak tanya semua rata-rata sudah hafal surah Al-Ma'un. Bapak mau dulu 2 orang laki-laki
dan 2 orang perempuan maju untuk membacakan surah Al-Maun, ya kan? Sebelum kita tutup pembelajaran kita. Ayo, kalau mau 2 orang maju. Ayo, siapa yang mau maju? Ayo, silakan. Laki-laki 2 orang. Ayo. Ya, Ahmed sama Farhan ya? Ya, boleh. Silakan hafal sini. Ayo. Dilafalkan dengan baik dan benar dengan suara yang lantang dan kuat, ya. Baik, yang lain perhatikan. Pak, udah. Baca dengan baik dan benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Ya, baik. Alhamdulillah. Suaranya baik, bacaannya bagus. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Ya, saya kembalikan. Nah, kalau mau yang perempuan, kali ini yang perempuan 2 orang maju, ayo. Yang perempuan, Bapak nggak mau tunjuk namanya. Maju aja yang berani maju, silakan. Ya, Maisa dengan Jadila. Ya. Ayo, jangan mau kalah sama yang laki-laki. Lebih bagus suara, ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Baik, kasih aplaus juga untuk mereka berdua. Saya anak Bapak, alhamdulillah tadi kita sudah sama-sama dengar. Yang membaca Quran, yang laki-laki, yang perempuan, semuanya bagus-bagus. Dan Bapak yakin semua yang ada di lokal ini baca Qurannya bagus, Pak? Bagus. Senang kita mendengarkan orang yang membaca Al-Quran juga sudah berpahala. Baik anak Bapak. Sebagai kesimpulan pada hari ini, sebelum kita tutup pembelajaran kita, maka ingat apa yang perlu kita ingat kesimpulannya. Pertama, bahwasanya ada beberapa orang yang dikatakan sebagai pendusta agama. Pertama adalah orang yang menghati anak yatim. Yang kedua adalah orang yang tak mau memberi makan orang miskin. Lalu
Mereka orang yang lalai dalam sholat. Dia main-main sama sholatnya. Dia menunda waktu sholatnya. Sudah ajar tapi ditunda-tunda. Kemudian apalagi yang termasuk orang yang merusak agama adalah mereka yang suka pamer, berbuat ria, sombong. Dan yang terakhir yang merusak agama adalah orang yang tak mau memberi bantu, pelit dia, enggan memberi barang berguna kepada orang lain, ya kan? Maka itulah yang dikatakan para pendusta. Sampai di sini anak bapak sudah paham? Mengerti? Diingat? Diamalkan? Alhamdulillah. Ya, baik. Kiranya untuk surah Al-Maun kita padakan sampai di sini. Dan jangan lupa Bapak ingatkan untuk materi kita yang berikutnya kita akan membahas mengenai Asmaul Husna. Bapak mau coba setiap orang menghafal 5 Asmaul Husna beserta arti dan akan kita bahas pada pelajaran minggu depan, insyaallah ya. Baik, mungkin ini saja yang Bapak sampaikan. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua diberi kesehatan. Berjumpa lagi kita pada pertemuan yang berikutnya. Bapak tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.